Baik, terima kasih banyak kepada ikhwan yang sudah mengirim pertanyaannya dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Di sini Kiai, bagaimana untuk mengetahui orang ini terkena gangguan jin atau psikis katanya Kiai? Gangguan jin atau Psikis. psikis. Baik. Secara bagaimana cara kita membedakan orang ini terkena gangguan jin ataupun gangguan psikis ya, pertanyaannya. Nah, Pertanyaan yang bagus dan sering terjadi pandangan yang berbeda, agak meluas ya terkait tentang gangguan jin atau gangguan psikisnya. Kalau ahli psikologi memang tidak mengakui gangguan orang yang kesurupan itu dikatakan kesurupan karena jin. Mereka rata-rata umumnya, kecuali psikologi Islam, itu mengakui ada gangguan jin, orang yang kesurupan. Tetapi ke psikologi sosial dan sebagainya, itu tidak secara teoretik ilmu psikologi, itu tidak mengakui adanya gangguan jin. Mereka lebih mengatakan itu fenomena murni penyakit kejiwaan, ya, mental. Jadi mereka sebut itu reaksi disosiasi, gitu ya. Dan lain sebagainya, istilah-istilah yang mereka ciptakan. Tetapi di dalam Islam juga, orang yang kena gangguan mental, ya, psikis, traumatik, tekanan batin, maka ini juga bisa andil jin-jin setan masuk terhadap orang yang ada gangguan psikis sebelumnya. Enggak menutup kemungkinan juga. Berawal dari gangguan psikis, psikologi, ya. Kemudian di situ ada andil jin masuk ke dalam pikirannya sehingga tambah parah dan sebagainya. Ini dalam Islam juga mengakui hal itu. Ya, orang suka emosi marah itu memang gangguan psikis, gangguan psikologinya dia, tetapi juga kadang-kadang ikut andil jin di dalamnya. Makanya dalam ayat Al-Qur'an dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka ini diganggu dengan ta'if minasyaitan. Ada yang mengatakan ta'if di situ adalah marah yang berlebihan. Dikatakan di dalam Al-Qur'an minasyaitan, marah yang berlebihan ini daripada setan. Fa idzahum tadzakkaru, lalu mereka ingat adabnya Allah, ingat ancaman Allah. Tadzakkaru, maka mereka sadar seketika. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang penyakit psikis juga ada andil dari gangguan jin, ya. Makanya kita mencontoh Nabi SAW di dalam pengobatan beliau terhadap orang-orang yang gangguan-gangguan seperti itu. Tanpa kita menyampingkan pengobatan secara alami. Karena Nabi di dalam pengobatannya itu ada 3. Ada bil adwiyatit tabi'iyah, obat-obatan alami, bil adwiyatil ilahiyah, obat-obatan secara ilahi, bil murakkab bil amrain, kombinasi antara pengobatan alami dan pengobatan ilahi. Ini yang Nabi lakukan, tidak lepas dari 3 ini. Ketika Nabi kena sihir, beliau berhalusinasi, ya, seolah mendatangi istrinya, padahal tidak. Maka Nabi meminta untuk dibekam. Nabi dibekam di titik Mugis, ya, di ubun-ubun, tetapi belum ada perubahan yang signifikan. Akhirnya Nabi SAW memasrahkan diri kepada Allah sepenuhnya, berdoa, ya, summa yad'ullaha fasa'ala rabba summa yad'ullaha. Nabi mohon kepada Allah dan berdoa sampai Allah tunjukkan di dalam mimpi bahwa Nabi ini terkena gangguan sihir. Tetapi ada yang mengatakan tob di situ bukan seperti sihir, tapi lebih khusus daripada sihir. Tob, ya, tob dalam kitab Fathul Bari, akhas minas sihir. Tob di sini penyakit limadha hadza tubbah, ya, diganggu. Limadha tubbah bimishtin wa musyattah, kan gitu. Maka Nabi juga mengalami penyakit-penyakit seperti itu, kemudian dengan bekam pengobatan alami belum ada perubahan yang signifikan, maka Nabi melakukan secara pengobatan ilahi. Ini kombinasi murakkaban bi amrain, kombinasi. Lalu disitulah Allah berikan kesembuhan. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman juga
perlu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dari pengobatan alami ya, bil adwiyati tabi'iyah, kemudian juga kita juga boleh melakukan bil adwiyatil ilahiyah, pengobatan secara ilahi dengan Al-Quran, bacaan-bacaan, dzikir, ruqyah dan sebagainya. Juga bisa dengan keduanya, bil murakkab bi amran ya, kombinasi dengan dua pengobatan tadi itu. Maka dihasilkan kesembuhan yang optimal, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya.